Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Miguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali. Sesuai dengan janji saya hari ini mau nunjukin alat yang kemarin tersebut ya dalam renungan pagi kita. Nah, ini adalah charger saya, charger untuk baterai rechargeable. Ini yang stupid charger. Dan ini adalah yang smart charger. Ini yang fungsinya banyak, bisa mengaktifkan baterai yang sudah mati ya, bahkan baterai alkalin pun dia bisa isi ulang ya, bisa dia charge. Dan ini yang smart charger, tapi masalahnya kadang-kala ada baterai yang bagus, ada baterai rechargeable yang bagus, dia nggak mau ngecas. Ada tulisan error di sini ya teman-teman. Nah, dalam keadaan seperti ini, saya pakai yang ini. Karena yang ini stupid charger, ya nggak smart charger. Artinya, kalau saya masukkan baterai, dia akan mencas baterai tersebut ya. Apapun terjadi, dia akan cas ya. Nah, rekan-rekan, seringkali kita sebagai umat Tuhan, seringkali kita kayak smart charger itu. Seringkali kalau Bapak Yahweh berkata, kamu pergi pelayanan ya ke tempat yang terpencil. Kita yang smart kita tolak. Kenapa? Nanti gimana makanku Tuhan? Gimana kesehatanku Tuhan? Gimana ini, gimana itu, keluargaku gimana? Nah teman-teman, karena kalau Bapak Yahweh memberikan kita suatu tugas, tentunya Dia yang akan mencukupkan, bahkan melimpahkan apapun yang kita butuhkan. Jadi kadangkala ya, kita kadangkala boleh jadi smart charger, kita boleh mikir ini itu segala macam, tapi seringkali juga ternyata kita harus jadi stupid charger. Kalau Bapak Yahweh memberikan kita tugas, kalau Bapak Yahweh memberi kita tugas, ya lakukan aja. Kita harus percaya bahwa Bapak Yahweh udah memperhitungkan segalanya ya. Kita kalau disuruh oleh Bapak Yahweh berangkat aja. Nanti apapun yang menjadi masalah kita, Bapak Yahweh sudah selesaikan semuanya, sudah Bapak Yahweh persiapkan semuanya. Ya, Bapak Yahweh justru dalam kelemahan kita, kuasanya menjadi sempurna. Dan kita akan mengalami kuasa Bapak Yahweh kalau kita terjepit-jepit ya. Kalau saya boleh kesaksian rekan-rekan, pada waktu suatu hari saya ingin sekali ya menyiarkan khotbah-khotbah mengenai nama Yahweh dan khotbah-khotbah sesuai dengan akar Ibrani ya, sehingga banyak orang bisa tonton khotbah-khotbah itu. Sementara kalau hanya ditaruh di YouTube, mungkin orang harus cari dulu. Baru dia bisa menemukan apa yang ingin dia pelajari. Tapi pada waktu itu belum ada siaran yang menyiarkan video-video khotbah tentang Bapak Yahweh atau tentang nama Yahweh atau tentang akar Ibrani. Jadi waktu itu saya dihadapkan dengan dua pilihan. Saya harus jadi orang kaya dulu, atau saya bisa pakai apa yang ada untuk saya mulai menyiarkan kebenaran soal nama Bapak Yahweh. Akhirnya karena saya masih ya sekarang pun masih muda ya, karena saya masih muda, saya pikir apa? Saya punya kerinduan dan itu kerinduan yang baik ya. Maka dengan apa yang saya punya, hanya dengan komputer Core 2 Quad ya teman-teman ya, Core 2 Duo sebenarnya, tapi saya tukar tambahkan hingga menjadi Core 2 Quad. Dengan modal saya pribadi, saya ngomong ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya ingin cerita bahwa dalam kelemahan saya, akhirnya kita bisa mendirikan televisi pembenaran firman ya, yang menyiarkan kebenaran soal nama Bapak Yahweh. Dan sampai hari ini pun, sekalipun kadangkala ada halangan dan rintangan, terutama halangan dan rintangan soal kuota internetnya ya teman-teman, karena itu yang sangat mahal. Tapi akhirnya sampai dengan hari ini pun kita bisa menyiarkan kebenaran tentang nama Bapak Yahweh, dimulai dengan satu orang dan dengan modal yang amat sangat kecil ya. Hari ini kita punya sambungan internet yang luar biasa cepat ya, yang bagus untuk siaran, sehingga kita boleh menyiarkan nama Bapak Yahweh dengan lebih baik lagi. Rekan-rekan, intinya adalah apa? Kalau kita tahu Bapak Yahweh dimuliakan dengan satu kegiatan kita, jangan khawatir ya. Jadilah stupid charger, lakukan itu tugasmu ya. Nanti jangan sampai kita disamain, atau waktu kita kembali ke Bapak Yahweh, kita akan ditanyai oleh malaikat. Jangan sampai kita ya dipermalukan oleh malaikat ya. Saya yakin malaikat gak mempermalukan kita. Tapi intinya teman-teman, when it's God's will, it's God's bill ya. Saat itu adalah kehendak dan rencana Tuhan, maka itu juga adalah beban atau tagihan yang harus Tuhan bayar juga. So don't worry about anything. If it's God's will, it's God's bill ya. Jangan khawatir, lakukan aja teman-teman. Saya pun tidak pernah minta dana untuk TPF, nggak pernah teman-teman. Tetapi saya melangkah dan selalu ternyata Bapak Yahweh penuhin, bahkan cukupkan, bahkan limpahkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan untuk pelayanan saya. Jadi rekan-rekan jangan khawatir, saya tahu saya punya banyak kelemahan. Misalnya
saya nggak ada kendaraan hari ini, saya nggak punya mobil untuk saya keliling, untuk saya melayani, tapi tetap ada dana untuk bisa naik BRT misalnya, atau untuk naik kendaraan lain, teman-teman. Jadi intinya apa? Kalau ini adalah rencana kehendak Tuhan, maka Tuhan akan penuhi, bahkan cukupkan, bahkan limpahkan segalanya. Dengan iman saya berkata, itu juga akan terjadi dalam hidup Anda. Kalau Anda tahu Anda sudah dipanggil oleh Bapak Yahweh untuk melayani Dia, maka lakukan aja apa yang Anda tahu, apa yang benar menurut apa yang Anda ketahui, maka Bapak Yahweh akan lakukan sisanya, ya. Maka do your best and Yahweh will do the rest, ya. Kita lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Bapak Yahweh. Dan terakhir pesan saya, pada waktu TPF berdiri ada satu pertanyaan yang Bapak Yahweh tanyakan pada saya. Apakah saya sudah selesai dengan diri saya sendiri? Ya, pertanyaan juga sama dengan Anda. Kalau Anda merasa Anda dipanggil oleh Bapak Yahweh untuk melayani Dia, tenang aja ya. Anda putuskan kalau Anda sudah selesai dengan Anda sendiri. Contohnya TPF, saya sudah komitmen tidak menyiarkan khotbah-khotbah saya dalam rangka mencari popularitas. Ya, saya udah harus selesai dengan diri saya sendiri. Saya mendirikan TPF bukan biar gua ngetop di khotbah di mana-mana, no. Tapi supaya nama Bapak Yahweh, kebenaran soal nama Elohim kita yang benar, boleh disiarkan dan boleh ditonton oleh banyak orang. Makanya kita siaran dari Facebook. Karena apa? Karena di Indonesia ada banyak sekali orang yang pegang smartphone, ya. Jadi orang yang punya smartphone, punya Facebook, bisa mendengarkan atau menonton siaran TPF. Sehingga nama Bapak Yahweh dalam nama Yesus HaMashiach dipermuliakan. Dan saya percaya pada waktu nama Yesus ditinggikan, maka Dia yang akan menarik banyak bangsa datang kepada Dia. Haleluya, amin.
kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.